Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sikap seorang manajer saat masa-masa kritis seperti saat pandemik ini. Yang pertama, seorang manajer harus memiliki sikap stay calm atau tenang. Dalam situasi yang membuat perusahaan dalam kondisi kritis seperti pada saat masa pandemik ini, seorang manajer harus dituntut untuk mengatasi masalah ekonomi dalam perusahaan. Tetapi jika seorang manajer tidak tenang, maka keputusan yang dibuat akan malah memperparah situasi ekonomi dalam perusahaan tersebut. Oleh karena itu, seorang manajer harus dituntut untuk tetap tenang agar dapat menemukan inti permasalahan dan mengambil langkah dengan baik dan cermat. Kedua, be visible atau terlihat. Jangan jadi manajer saat masa kritis malah menyerahkan semua masalah ke bawahannya atau masa bodoh terhadap apa yang terjadi di dalam perusahaan. Melainkan seorang manajer harus bersikap tangkap, cermat, cepat. Karena jika seorang pemimpin terlihat lemas atau tidak berdaya saat berada dalam masalah, maka itu akan membuat bawahannya juga tidak berdaya dalam mengatasi masalah. Jadi seorang pemimpin harus memperlihatkan jiwa kepemimpinannya dan memotivasi bawahannya, yang membuat setiap staf dan bawahannya terpacu untuk mengembalikan perusahaan dalam keadaan optimal. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Yasmin. Poin selanjutnya yang ketiga adalah put people before business. Maksudnya adalah lebih mementingkan kondisi orang-orang atau para pekerja daripada bisnis. Karena sebuah bisnis tidak akan bisa berjalan jika tidak ada pekerjanya. Keempat, tell the truth, yaitu mengatakan yang sejujurnya kepada seluruh karyawan di perusahaan bahwa kondisi perusahaan sedang tidak stabil. Karena jika dikaitkan dengan kondisi ekonomi di masa pandemi seperti sekarang ini, sangat banyak perusahaan yang memecat seluruh karyawannya karena bangkrut. Dengan mengatakan yang sejujurnya tentang bagaimana kondisi perusahaan, maka para karyawan bisa lebih mengantisipasi kejadian-kejadian terburuk yang akan dialami perusahaan. Dan poin terakhir, yang kelima adalah know when to get back to business, yaitu para manajer harus mengetahui kapan waktu yang tepat serta mencari peluang untuk mengembalikan kondisi perusahaan tersebut. Karena ini adalah tantangan bagi seorang manajer yang harus melihat prospek ke depan kira-kira apa kebijakan yang bisa dilakukan sehingga tidak berakhir dengan bangkrutnya perusahaan. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai hal apa saja yang bisa dilakukan oleh manajer untuk menghadapi goncangan atau keadaan yang tidak stabil pada sebuah perusahaan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.